Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sekalian kita dipertemukan kembali di satu majelis yang mulia, talabul ilm. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan Syarah Nawaqidil Islam, 10 pembatal Islam yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala telah kita baca. Masuk di penutupan halaman saniyah wa khamsun ba'dal mi'ah, 152. Berkata penulis di akhir pembahasan, la farqa fi jami'i hadi nawaqidhi bainal hazili wal jad. Kata beliau, tidak ada beda dalam seluruh pembatal ini antara sendaguro ataupun serius. Jadi kalau seseorang sendaguro ataupun serius berkaitan dengan pembatal Islam, itu perkara yang tidak berbeda, serius maupun sendaguro. Pensyarah mengisyaratkan sabaqal kalamu ala hadil mas'alati finnaqidis sadisi al mas'alatu salisa war rabi'ah farji ilaiha. Telah berlalu pembahasan tentang masalah ini di pembatal yang ke-6. Jadi siapa yang memperolok Allah, ayatnya, Rasulnya, maka perolokannya itu mengantarkan dia keluar dari Islam. Di pembatal yang ke-6. Di masalah yang ketiga dan keempat, silahkan nanti dirujuk kembali. Dan ingat ayatnya sudah sering disampaikan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan. Kalian telah kufur yang sebelumnya kalian mukmin. Kan ketika itu disampaikan, orangnya itu mengatakan innama kunna nahudu wa nal'ab. Ya Rasul, kami hanya sendaguru dan main-main, tidak serius. Lalu Allah turunkan ayat, jangan cari-cari alasan. Kalian telah kafir yang sebelumnya kalian telah beriman. Adapun saudaraku yang saya hormati, kalau kondisinya itu orang yang dalam kondisi al-khaif, orang yang dalam kondisi takut. Lihat rincian, dibawakan ucapan Syekh Sulaiman dalam muqaddimah risalahnya Hukmu Muwalati Alil Isyrak, hukum loyalitas kepada orang-orang musyrik. Kata beliau, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati engkau, annal insana idza adhara lil musyrikin al muwafaqata ala dinihim khaufan minhum wa mudaratan lahum wa mudahanatan lidaf'i syarihim fa innahu kafirun misluhum wa in kana yakrahu dinahum wa yabghaduhum wa yuhibbul islam wal muslimin. Kata beliau, ketika manusia itu menampakkan kepada orang musyrik kecocokan dalam urusan agama, ingat, loyalitasnya dalam urusan agama. Kemarin sudah
dikasih rincian yang panjang lebar. Ya, kecocokan dalam urusan agama mereka karena takut dari mereka, karena mudaroh. Mudaroh itu mengharapkan kebaikan dari mereka, atau mudahanah. Mudahanah itu bergampangan untuk menghindarkan kejelekan dari mereka. Maka orang yang seperti itu kafir semisal mereka. Walaupun dalam hatinya benci agama mereka, benci kepada mereka, itu dalam hati. Tapi mereka pun juga cinta kepada Islam dan kaum muslimin. Kalau loyalitasnya dalam perkara agama, saudaraku yang saya hormati, itu mengantarkan dia murtad. Itu mengantarkan dia murtad. Maka wal muradu bil khauf hada alladzi lam yablugh hadal ikrah. Maka takut di sini yang dimaksudkan adalah ketakutan yang tidak mencapai batasan terpaksa. Kalau terpaksa, selama hatinya masih tenang dengan keimanan, kondisinya terpaksa. Ayo, kalau kamu tidak berucap kufur seperti ini, tak sembelih. Sementara peso sudah di dekat leher dia. Hatinya tenang dengan keimanan, seperti itu orang yang mukrah. Tapi kalau hanya khaufun ala mal, au balad, au riyasah, au dunya, takut hanya semata karena harta, karena negeri, karena kepemimpinan, karena urusan dunia, tidak dalam kondisi terpaksa. Orang yang seperti itu, saudaraku yang saya hormati, loyalnya dalam perkara agama mengantarkan dia kafirum misluhum, kafir semisal dengan mereka. Nah, ini perlu digarisbawahi. Perlu digarisbawahi. Kalau rincian pertemuan yang lalu loyal dalam urusan dunia, jamaah yang saya hormati, kalau loyalnya dalam urusan dunia itu tidak sampai tingkatan murtad. Tidak sampai tingkatan murtad. Tapi kalau sudah muwafaqatu ala dinihim, mencocoki mereka, loyal kepada mereka dalam urusan agama, nah ini yang berbahaya. Yang berbahaya. Jamaah hormati, amal adillatu ala kufri hada fahiya katsiratun. Dalil yang menunjukkan orang yang seperti ini kafir itu sangat banyak. Disebutkan sebagiannya ucapan Allah surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin fa in asabahu khairun itma'ana bi wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Di antara manusia itu ada yang menyembah Allah di ujung. Kalau tertimpa kebaikan, imannya tenang. Imannya tenang. Tapi kalau tertimpa fitnah, kembali ke belakang menjadi kufur. Rugi dunia, rugi akhirat. Coba lihat apa makna kandungan dari ayat ini. Kata Syekh Sulaiman, hadil ayatu mutabiqatun lihalil munqalibin an dinihim fi hadil fitnah. Ayat ini cocok dengan keadaan orang yang berubah dari agama mereka berkaitan dengan fitnah ini. Mereka menyembah Allah di atas ujung, ala tarfin, laisu mimman ya'budullaha ala yakinin wa sabatin. Jadi dalam menyembah Allah itu tidak seperti orang yang dalam yakin, dalam kekokohan, susah senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Falamma asabatum hadil fitnah, ketika tertimpa fitnah, mereka itu terbalik agama mereka, menampakkan kecocokan kepada orang musyrik. Lah ini jamaah hormati, tidak dalam keadaan terpaksa, cuman khawatir, wah nanti jabatan saya gimana ini, terancam posisi saya. Akhirnya mencocoki orang musyrik. Ingat, ala dinihim, di atas agama mereka. Jamaah hormati, wa a'tuhum ta'ah, mereka berikan kepada orang musyrik itu ketaatan.
Wa kharaju an jama'atil muslimin ila jama'atil musyrikin. Mereka keluar dari kumpulan kaum muslimin, jamaah kaum muslimin kepada jamaah musyrik. Kekuasaan saya tergoncang ini. Gabung kepada mereka. Fahum ma'ahum fil akhirah kama hum ma'ahum fid dunya. Ini kata Syekh Sulaiman, maka mereka bersama orang musyrik di akhirat sebagaimana mereka bersama mereka di dunia. Rugi dunia, rugi akhirat. Dan itu kerugian yang nyata. Saudara yang saya hormati, makna ayat seperti itu. Hadza ma'am anna katsiran minhum fi afiyatin ma atahum min aduwin. Padahal seiring dengan itu, kebanyakan dari mereka itu dalam kondisi afiyah. Afiyah itu selamat dari perkara yang dia tidak suka. Ingat, tidak dalam kondisi kepepet. Cuman khawatir. Wah, nanti harta saya gimana? Nanti kekuasaan jabatan saya bagaimana? Sama sekali tidak kepepet, tidak dalam kondisi mukrah. Ma'a anna katsiran minhum fi afiyah ma'atahum min aduwi. Tidaklah mendatangkan kepada mereka dari musuh, sama sekali nggak ada. Tapi munculnya cuman suudzon, buruk sangka kepada Allah. Mereka menyangka kebatilan itu akan menang, ahli kebatilan itu akan menang untuk mengalahkan kebenaran dan pengikut kebenaran. Fa'aradahum su'udzonnihim billah. Jadi jamaah yang hormati, sumbernya karena buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, catatan penting. Loyalitas dalam perkara agama yang mengantarkan itu hanya sekedar ketakutan, yang ketakutan itu tidak sampai tingkatan ikrah. Ini catatannya. Kan masa sekarang banyak orang-orang yang seperti itu, kadang tanpa dia sadari, khawatir dengan harta, khawatir dengan negerinya, khawatir dengan kepemimpinannya, khawatir dengan dunianya. Jilat kepada orang kafir, sekali lagi dalam perkara agama. Kemudian dibawakan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi ketika disebutkan keadaan mencocoki orang musyrik. Disebutkan keadaan pertama, kedua, ketiga. Pada sisi yang kedua dari keadaannya ketiga, an yuwafiqahum fid dhahir ma'a muhalafatihi lahum fil batin wa huwa laisa fi sultanihim wa inna ma hamalahu ala dzalika imma tamun fiyasa au waton au iyalin au haufin fiman fa innahu fi hadil halati yakunu murtaddan. Lihat penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata beliau, mencocoki mereka secara dohir, mengikuti mereka dalam perkara agama, dohirnya ya wis, nanti kalau kamu Natalan ya saya datang, ya selamat ya hari lahirnya anak Tuhanmu. Jemaah hormati, secara dohir cocok, walaupun dalam batin tadi disampaikan, secara batin itu benci agama mereka, tidak suka kepada mereka, cinta kepada Islam dan kaum muslimin. Ingat, jamaah hormati, sementara sultanihim, catatan pertama, tidak dalam kekuasaan mereka. Kita sama kok. Beda kalau misalkan kondisinya kok kamu sampai mudarah. Mudarah itu menampakkan sesuatu karena satu sebab. Ya wis lah manut sih. Loh kenapa? Kita lemah dalam kekuasaan mereka. Jamaah hormati, kecocokan dalam dohir dalam perkara agama, loyal kepada orang kafir dalam perkara agama, dohir ini, tapi nggak dalam kekuasaan mereka. Tapi yang membawa mereka itu tamak kepada kepemimpinan. Saya pengen menang kepada harta, cinta kepada negeri, kepada keluarga, atau takut dari apa yang akan terjadi fi ma'al jangka panjang.
Hanya ketakutan. Lu nanti begini. Apa iya? Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebatilan pasti menang, kebenaran pasti kalah. Saudara yang saya hormati, keadaan yang seperti ini mengantarkan pelakunya murtad. Gak manfaat kebencian kepada mereka dalam batin. Gak manfaat. Kenapa? Karena orang itu persis seperti yang Allah sebutkan. Dzalika bi annahum istahabul hayatad dunya 'alal akhirah wa anallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang demikian itu bahwasanya mereka sangat cinta kehidupan dunia atas akhirat. Bahwasanya Allah tidak menunjuki kaum yang kafir. Kaum yang kafir fa ahbara annahu la yahmiluhum alal kufri al jahlu al bugduhu wala mahabbatul batil. Perhatikan. Jadi saudaraku yang saya hormati, Allah habarkan kok mereka loyal secara dohir kok kepada orang kafir dalam perkara agama cocok loyal. Itu tidak membawa mereka kepada kekufuran itu karena bodoh. Bukan karena nggak tahu. Iya. Demikian pula kebencian, tidak cinta kepada kebatilan. Asalnya dia tahu itu, benci kepada kebatilan, nggak cinta kepada kebatilan. Tapi ingat, pendorongnya adalah annalahum haddan min hududi dunya fa asarau ala din. Hanya sekedar bagian dari bagian perkara yang bersifat duniawi dikedepankan atas urusan agama. Lah ini waspada. Berarti di situ ada pelajaran tambahan. Apa pelajaran tambahan? Fitnah dunia itu dahsyat. Kalau seorang sudah cinta kekuasaan, cinta harta, cinta kepada negeri, kalau tidak membentengi akidahnya, kadang bisa mengantarkan loyalitas kepada orang kafir. Sementara tidak dalam kondisi hadul ikroh, batasan terpaksa. Kan sekarang begitu. Kadang orang hanya pertimbangan nanti jangka panjangnya seperti ini. Suudzon kamu sama Allah. Seakan-akan kebatilan itu mesti menang, kemudian kebenaran pasti akan sirna. Saudara yang saya hormati, demikian. Jadi yang dimaksudkan kecocokan mereka dari ucapan Syekh itu al-muwafaqatu alal aqwal awil a'mal al-kufriyah. Jadi cocoknya menyesuai dengan ucapan dan amalan yang kufur, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, ini sudah berlalu penjelasannya pada pembatal yang ke-8. Jamaah yang hormati, ini sekali lagi fala yaltabis al-amru alaika. Jangan sampai samar. Urusan agama, sekali lagi. Urusan agama. Dalil yang kedua, dalil yang pertama. Dalil yang kedua dibawakan surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallah walahum adzabun adzim. Siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, lihat catatan kakinya, catatannya illa man ukriha, kecuali orang dalam kondisi dipaksa, hatinya tenang dengan keimanan. Tapi siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, yang itu bersumber dari kelapangan dada, tulus, maka kelak mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah, bagi mereka azab yang keras. Penulis itu hendak menjelaskan kekufuran itu kalau sumbernya hanya takut tapi nggak terpaksa, itu bisa mengantarkan pelakunya murtad. Nggak terpaksa. Lihat penjelasannya Syekh Sulaiman. Fahakama ta'ala hukman la yubaddal ana man raja'a an dinihi ilal kufri fahuwa kafir. Allah menghukumi dengan satu hukum yang tidak diganti. Tidak diganti. Siapa yang kembali dari agamanya kepada kekufuran, maka dia kafir. Baik kana lahu udru khaufi ala nafsin au malin au ahlin au la. Udurnya itu mungkin takut kepada dirinya, hanya takut, nggak kepeksa. Wah, nanti kalau diperangi piye?
Suudzon kepada Allah, kepada harta, kepada keluarga atau tidak. Ya. Sawa'u kufrin bi batini am bi dhahirihi duna batini. Baik kufurnya itu dengan batin atau dengan dohir, bukan batinnya. Baik kufurnya itu dengan perbuatan atau dengan ucapan, atau salah satu dari keduanya, bukan yang lain. Baik karena tamak dalam urusan dunia yang pingin didapat dari orang musyrik atau tidak, maka fahuwa kafir ala kulli halin illal mukrah. Orang yang seperti itu kafir, kecuali tadi dipaksa ngomong kekafiran, iya, berbuat kekafiran. Saudara yang saya hormati, kok bolakoni? Wah, saya khawatir nanti kalau enggak saya lakukan saya akan kena ini. Khawatir toh ya, ketakutan, khaif. Itu enggak teranggap. Kalau sudah batasan dipaksa, itu baru kekufurannya dimaafkan. Jamaah hormati, kata-kata ilal mukrah kecuali dipaksa. Apa sih makna dipaksa itu? Al-ilzam wal ijbar ala ma yakrul insan taba'an au syar'an. Namanya ikrah itu diharuskan, dipaksa atas apa yang manusia tidak suka. Itu secara tabiat maupun secara syariat. Itu namanya dipaksa. Namanya paksa itu adalah fayaqdumu ala adami ridho. Maju tapi enggak ridho, jenenge kepaksa. Sudah menjadi bahasa kita kan? Kowe kok mangkat tapi besengut gitu, dipaksa saya. Ya, itu namanya tidak ridho. Lihat fa ma huwa adhar. Namanya terpaksa itu nekat dilakukan untuk menghindari sesuatu yang lebih mendatangkan madarat. Itu namanya terpaksa. Namanya terpaksa. Jamaah hormati, kalau dalam secara bahasa, setiap apa yang dinamakan dalam bahasa ikrah itu diketahui secara indrawi orang itu terpaksa. Contohnya, kasih ancaman dibunuh kalau misalkan tidak iman. Oh, kowe ora percaya Isa itu anak Tuhan, pateni tenan ini. Iki lho wis tak asahne pesone ini. Betul. Itu namanya kepaksa. Ya wis lah, aku ngomong. Itu namanya terpaksa. Demikian pula infadun ma tawa'ada bihi. Dilaksanakan apa yang diancamkan. Ancamannya itu bisa dengan dibunuh, bisa dengan dipukul. Kuamplengi tenan lho. Jamaah hormati, nggak ada kemampuan bagi kita untuk membela diri. Makanya kalau sebelumnya tadi ada catatan tidak dalam keadaan dikuasai mereka. Lah kalau kita nggak dikuasai, apa mungkin orang berani ngancam kita? Weh ngancam-ngancam aku ki sapa kamu? Jamaah hormati, ini catatan dipaksa. Kemudian ucapan Syekh Sulaiman yang disebut dengan mukrah itu, huwallazi yastaula alaihil musyrikun fayaquluna lahu ukfur. Orang-orang yang mereka itu dalam kekuasaan orang musyrik. Lalu orang musyrik itu ngomong, "Ayo kafir. Ya, lakukan ini dan ini. Sujud kepada berhala. Wa illa fa'alna bika wa illa fa'alna bika wa qatalnaka." Ya, kalau tidak kami akan lakukan denganmu. Jadi kalau kamu nggak mau melakukan ini, tak paksa, tak pateni. Itu namanya mukrah. Tapi kalau awal tadi cuman takut, engkau piye ya? Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam kondisi mukrah. Aw yahudunahu wa yu'adzibunahu, atau kalau nggak ditangkap disiksa. Hatta yuwafiqahum, sampai mencocoki keinginan mereka. Fayajuzulahul muwafaqatu bilisan ma'atu ma'ninati qalbi bil iman. Seperti ini boleh. Orang musyrik ngomong, "Ayo, ngomong kafir." Kalau zaman Nabi SAW, Lata itu Tuhan. Wah, kalau nggak Tuhan tak pateni. Itu betul-betul ancaman dilaksanakan. Kemudian orang secara lisan mengucap Lata itu Tuhan, tapi hatinya Tuhan palsu. Hatinya tenang dengan keimanan.
seperti itu saudaraku yang saya hormati, kekufuran yang dikasih maaf. Kekufuran yang dikasih maaf. Jadi min an la budda ma'al ikrah min tuma'ninatil qalbi. Satu keharusan orang yang dipaksa itu hatinya tetap tenang. Huwa mimma la khilafa fi bainal ulama. Ini enggak ada perselisihan di kalangan para ulama. Maka amalan hati itu benci dan cinta itu enggak ada tempat untuk dipaksa. Orang itu cinta dan benci hatinya apa bisa dipaksa? Enggak bisa. Kowe itu kudu seneng. Ra iso itu. Lah orang itu kalau enggak suka dipaksa kayak apa enggak bisa. Kamu harus benci. Lah wong hatinya seneng kok suruh benci. Amalan hati tidak bisa dipaksa. Wallahu ta'ala alam, ini dinukilkan oleh Imam Suyuti secara ijma'. Tapi sekali lagi, ucapan perbuatan kufur itu yang keluar dari dada dengan tulus. Mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka adab yang keras. Bagi mereka adab yang keras. Jadi dalam ayat ini lam yustasnallahu taala ilal mukrah. Allah tidak memberikan pengecualian ucapan perbuatan kufur kecuali dipaksa. Dan dimaklumi manusia itu kalau dipaksa untuk mengucapkan atau melakukan, hatinya tidak bisa dipaksa. Kamu ngomong ini kufur, ya lesan tok, neng hati enggak. Itu boleh, boleh dengan catatan mukrah. Dalam kondisi dipaksa itu betul-betul dipaksa. Saudara yang saya hormati, demikian. Jadi hatinya tenang dengan keimanan, sabitan alaihi, kokoh, mu'taqadan lahu, meyakini, wa amma in wafaqahum biqalbi fawa kafir. Tapi kalau hatinya cocok dengan kekafiran, ya sudah, nggak usah dibahas. Kalau seorang hatinya mencocoki kekafiran, dohirnya tidak, munafik. Dohir batin mencocoki orang kafir dalam perkara agama, wah itu sudah murni itu. Jamaah hormati, demikian. Kemudian dibawakan lagi ucapan Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Istiqamah. Abaha subhanahu indal ikrah. Allah Subhanahu wa taala membolehkan ketika dipaksa. Ayantikar rajulu bil kufri bilisanihi. Seseorang dengan lisannya berucap kufur, ya, tapi hatinya tenang dengan keimanan. Ingat dipaksa. Saya beberapa waktu yang lalu itu ada pertanyaan ketika itu dia sedang mengerjakan tes kenaikan jabatan. Itu salah satu tesnya itu suruh jawab, kalau jawab benar dengan akidah ra lulus. Waduh, jabatan ra munggah ini. Tapi kalau dia dalam keadaan seperti itu menjawab sesuai dengan selera yang bikin tes, lulus. Saya ditanya, jawaban saya seperti itu tidak dalam kondisi mukrah, tidak dalam kondisi terpaksa. Ya, kalau kamu nekat, medeni itu. Kan kamu hanya ketakutan, blonjoku ra munda. Jangan-jangan kena ayat tadi, istahabud dunya alal akhirah. Lebih cinta urusan dunia dibandingkan dengan urusan akhirat. Itu ada itu seperti itu. Makanya jangan bergampangan. Wah, saya ini dalam kondisi terpaksa. Lo memang bedile itu mesti kokang, tongke itu. Wah, anggere rambut jawab kufur, wis tembak batumu gitu. Tidak dalam kondisi saudara yang saya hormati terpaksa. Ya, oh nanti kalau saya nggak naik jabatan, terus gaji saya nggak ningkat, piye keluarga saya? Apa kaliran? Tidak dalam kondisi mukrah. Saya jawab, itu nggak kepepet, Pak. Jamaah yang hormati, demikian. Catatannya berucap kekufuran dengan lesan, hatinya tenang dengan keimanan. Bihilafi masyaraha bil kufri sadra. Berbeda dengan orang yang kekufuran itu muncul dari hati. Makanya diperbolehkan bagi orang yang beriman ayat taku minhum tuqah. Ya, untuk takut atas dirinya kepada orang kafir, ma'anah yihilahum an muwalatihim, seiring dengan larangan loyal. Loyal nggak boleh. Tapi kalau dalam kondisi tadi kepaksa, beda lagi. Walihada lam yakun indana niza, maka tidak ada di sisi kami perselisihan
bahwasanya ucapan la tasbutu hukmuha fi haqqil mukrah bi ghairi haq, tidak bisa ditetapkan hukumnya pada orang yang terpaksa tanpa alasan yang benar. Fala yasiku kufrul mukrah bi ghairi haqqin wala ima'il mukrah bi ghairi haq. Maka tidak benar kufurnya orang yang terpaksa. Jamaah yang hormati, dalam kondisi terpaksa. Ya. Demikian pula keimanan orang yang dipaksa itu juga sama. Iman yang kepaksa, nggak teranggap. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dalil tentang bolehnya berbicara kekufuran karena terpaksa itu alladzi tawafarat fi surutul ikrah, ketika terpenuhi padanya syarat terpaksa. Ya, ini dari Al-Quran pun sunnah ataupun ijma. Dari Quran tadi sudah dibawakan. Jadi terpaksa hatinya tenang dengan keimanan. Terpaksa itu ada ancaman, dan ancaman itu infat, betul-betul mau dilaksanakan, bukan hanya gertak sambal. Itu namanya terpaksa. Adapun dari hadis innallaha wada'a nummatil khata' wa nisyan wa mastuskrahu alaihi, sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari kesalahan, dari lupa, dan apa yang dipaksa. Kalau dipaksa beda lagi. Saudara yang saya hormati, demikian. Adapun ijma, sepakat para ulama, siapa yang dipaksa untuk kekufuran karena takut kepada dirinya dibunuh, annahu la itsma alaihi, tidak ada dosa atasnya. In kafara wa qalbuhu mutmainnun bil iman, jika dia melakukan satu ucapan perbuatan kufur, catatannya hatinya tenang dengan keimanan. Tenang dengan keimanan. Wala tabinu minhu zaujatuhu wala yuhkamu alaihi bil kufri. Maka kalau kondisi seperti itu, istrinya nggak dipisah. Weh, bojomu itu melakukan ucapan kufur itu, cerai? Enggak. Tapi kalau suami betul-betul kufur, keluar dari Islam, istrinya muslimah, pisah. Demikian pula tidak dihukumi pelakunya pelaku yang kafir, ijma. Bahkan kata Ibnu Katsir, ittafaqal ulama ala anal mukrah lil kufri yajuzu lahu an yuwali baqa'an liman hajihi limahjatihi. Maka sepakat ulama, orang yang dalam kondisi dipaksa untuk kufur, boleh baginya untuk tetap loyal, jadi tetap di atas kemurnian. Ya, jamaah hormati, ini dalilnya Quran, hadis, ijma, kuat sekali. Ya, wallahu ta'ala alam. Dibawakan ucapan Al-Hafidz Ibnu Rajab, amma ikra alal aqwal fattafaqal ulama ala sihatihi wa anna man ukriya la qaulin muharramin ikrahan mu'tabarun anallahu an yaftadi nafsahu bihi wala isma alaihi. Adapun ketika seorang dipaksa untuk berucap, sepakat ulama tentang keabsahannya. Ya, orang yang dipaksa untuk mengucapkan ucapan yang haram, tapi ingat, dipaksanya itu dipaksa yang teranggap. Apa tadi yang terpaksa dianggap itu? Sudah betul-betul itu diancam betul. Dalam kekuasaan orang kafir. Dalam kekuasaan orang kafir. Dan itu dilaksanakan. Bukan hanya sekedar, wah nanti kalau begini kita begini, kalau begini kita begini. Kan sadar seseorang itu melakukan kekufuran, apalagi di masyarakat. Oh, orang ini nanti diceng. Belum tentu itu, padahal baru hanya ketakutan pribadi seseorang melakukan. Hati-hati, itu bukan terpaksa yang teranggap. Maka anallahu ayaftadi nafsahu, maka hendaknya dia tebus dirinya dengannya dan tidak ada dosa atasnya. Wallahu ta'ala alam. Maka selesai berkaitan dengan catatan pembatal Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jamaah hormati, ini yang bisa saya bacakan. Apabila saya dalam mengalih bahasakan ada kesalahan, kekurangan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni saya, dan saya mohon ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti terus diberikan bimbingan. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.